Berikut ini adalah aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Tugas ini adalah menjalankan tahapan bakja, khususnya pada bagian buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Program yang kami jalankan adalah program bercerita, yaitu pembelajaran berbasis karya melalui penerapan PBL Problem Based Learning, bercerita dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMAN 1 Pakel Tulungagung oleh Muhammad Yasin Yusuf, CGP Angkatan 9 dari SMAN 1 Pakel Tulungagung. Silahkan menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua yang berbahagia, marilah kita mulai pembelajaran ini dengan membaca doa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya tanyakan terlebih dahulu, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Semoga kesehatan selalu bersama dengan kita semua. Baik anak-anak semua, pagi hari ini sebelum dimulai pembelajarannya, absen terlebih dahulu. Yang tidak hadir siapa? Siapa? Ahmad Dedian, nanti saya catat. Ahmad tidak hadir, sakit? Tidak ada keterangan, ya, tidak ada keterangan. Baik. Selanjutnya anak-anak semua, untuk materi pembelajaran kita, ya, itu di semester ini kita sudah mempelajari ada 3 materi pembelajaran. Sebelumnya bab 6, bab 7 dan bab 8, ya. Nah, kemudian terkait dengan materi yang akan kita pelajari, ya, kita akan mempelajari materi terkait dengan bagaimana kita menggunakan media sosial, ya, adab, sehingga kita akan mampu menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Jadi akhlak dan adabnya seperti apa? Nah, oleh karena itu tujuan pembelajarannya adalah bagaimana siswa mampu untuk menggunakan media sosial jenis apapun, ya. Media sosial itu kira-kira jenisnya banyak atau tidak? Banyak, ya. Banyak sekali media sosial jenisnya. Lah itu jenisnya apapun, kalian akan mampu menggunakannya dengan baik dan benar. Itu tujuannya materi yang akan kita pelajari kali ini. Dan dalam mempelajari materi itu, kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Apa itu problem based learning? Problem itu berarti apa? Masalah, ya. Base berarti apa? Berbasis atau berdasarkan, ya. Learning apa? Pembelajaran. Berarti apa? Pembelajaran yang berdasarkan kepada apa? Masalah real keseharian kita dalam kehidupan sehari-hari.
PBL ini nanti kita akan gunakan PBL bercerita. Jadi dengan PBL berdasarkan pengalaman hidup kalian sehari-hari itu, kalian wujudkan dalam bentuk sebuah cerita. Nah, sekarang saya tanya dulu kepada kalian, kira-kira ketika kalian itu hidup dalam kehidupan sehari-hari yang pasti penuh dengan lika-liku kehidupan, betul apa tidak? Nah, penuh dengan apa? Lika-liku kehidupan. Kadang naik, kadang turun, kadang naik lagi, turun lagi, dan lain sebagainya. Kira-kira kisah kehidupan kalian seperti itu ya bisa dibuat dalam sebuah cerita apa tidak? Bisa. Kira-kira kisah kehidupan real kalian seperti itu bisa dibuat dalam sebuah cerita dan kemudian bisa dikaitkan dengan mata pelajaran apa tidak? Bisa, pasti bisa ya. Misalkan materi yang kita pelajari tadi apa? Adab apa? Bermedia sosial. Kalian dalam kehidupan sehari-hari mengalami kasus-kasus bermedia sosial apa tidak? Mengalami. Ada yang tidak punya HP coba? Tidak ada. Semuanya punya HP? Punya. Semuanya bermedia sosial? Iya. Kalian pasti mengalami permasalahan-permasalahan terkait dengan bermedia sosial, dan ini silahkan kalian ceritakan ya, karena terkait dengan materi yang sudah kita pelajari, pengalaman hidup kalian itu dalam bentuk sebuah cerita, di mana cerita itu nanti ada ada alur cerita yang bisa kalian bikin sendiri. Berarti ceritanya siapa yang membuat? Kita sendiri. Suara kalian sendiri, berasal dari kalian sendiri. Kemudian cerita ini siapa yang memilih? Siapa? Kita sendiri. Berarti pilihan siapa? Kita sendiri. Selanjutnya, cerita ini kalau memang berasal dari suara diri kalian sendiri, kemudian apa? Pilihan kalian sendiri juga, berarti milik kalian sendiri apa bukan? Milik kalian sendiri, baik suara, pilihan, kemudian apa? Kepemilikan itu dari kalian sendiri. Bahkan nanti misalkan cerita itu dalam bentuk cerpen atau kemudian kalian kumpulkan jadi satu tebal gitu ya, kalian merasa memiliki itu milik kalian atau tidak? Iya, dan bisa dicetakkan nanti ya, atau dipublish di media sosial yang bermanfaat untuk orang lain ya. Baik, itu ya. Jadi PBL, problem based learning dengan bercerita. Kira-kira sekarang saya tanya, bagaimana caranya pembelajaran ini kita lakukan? Berarti seperti tadi ya, secara umum saya jelaskan tadi. Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Oh iya, namanya Sinta ya, Sinta. Silahkan Sinta menjawab. Kita bisa mengambil pengalaman hidup sehari-hari yang sesuai dengan materi yang kita pelajari dan bisa membuat cerita dari pengalaman tersebut. Betul. Jadi kita bisa bagaimana, Sinta? Mengambil pengalaman hidup sehari-hari yang dialami sendiri, kemudian menceritakan di dalam sebuah cerita ya. Itu seperti itu yang sudah dipahami Sinta. Berarti kira-kira
pembelajaran seperti itu penting apa tidak, Sinta? Sangat penting sekali karena berasal dari pengalaman hidup sendiri, bukan hidup orang lain, seperti itu. Pentingnya itu tadi kira-kira karena terkait dengan pilihan suara kepemilikan, ya. Kira-kira coba suaranya cerita itu berasal dari siapa? Kamu sendiri, karena cerita hidup kamu sendiri. Kemudian pilihannya yang memilih cerita siapa? Ya, Sinta sendiri yang memilih cerita. Kemudian kalau cerita itu sudah jadi, kira-kira cerita itu milik kamu atau milik orang lain? Milik kamu sendiri, ya, karena berasal dari diri kamu sendiri. Kalau orang lain menyontek, itu berarti kan ada copyright atau plagiasi. Betul apa enggak, Sinta? Betul, itu ya. Berarti seperti yang telah dijelaskan Sinta, bagaimana program ini berjalan, kalian harus membuat cerita yang berasal dari pengalaman hidup kalian sendiri yang dikaitkan dengan apa? Materi yang sedang dipelajari. Apakah sudah bisa dipahami? Bisa. Itu ya. Alhamdulillah kita akan melaksanakan pembelajaran dengan materi yang sudah saya sebutkan tadi, ya, dengan menggunakan model pembelajaran apa? PBL bercerita. Baik anak-anak semua, ya, kalian sudah mencoba untuk mendeskripsikan, ya, kira-kira PBL bercerita ini penting apa tidak. Ternyata menurut kalian itu penting untuk dilakukan karena terkait dengan pengalaman hidup kalian yang yang kalian tuliskan di dalam bentuk sebuah cerita sesuai dengan materi yang kita pelajari. Sekarang coba kita ambil pelajaran bersama, ya. Kira-kira dari kalian ada yang sudah sering membaca barangkali apakah novel ataukah cerita Islami ataukah cerpen dan lain sebagainya. Kira-kira ada yang sudah? Coba nggak sana? Oh ya, silakan. Menurut kamu, ya, kamu sudah pernah membaca seperti yang Bapak sebutkan tadi atau belum? Kemudian kira-kira manfaat dari apa yang sudah kamu baca ini jika kamu terapkan dalam program kita PBL bercerita tadi seperti apa? Pernah membaca cerita Islam tentang namanya yang sahabat Nabi itu ajaran pertama kali itu namanya Bilal. Ya, itu terapkan kehidupan saya untuk tidak pernah menyerah dengan segala kesulitan. Itu pasti ada jalan untuk PBL atau jenisnya itu bisa ditulis tentang toleransi, terus tidak boleh memandang segala perbedaan. Betul, walaupun misalkan seperti Bilal itu kan dari budak hamba saya, tetapi hikmah yang bisa diambil sesuai dengan materi misalkan yang sedang dipelajari itu tentang toleransi, maka bisa diambil diambil pelajaran dari situ, ya. Jadi novel-novel yang sudah atau cerita-cerita yang sudah kamu baca ini pada akhirnya kan menginspirasi kamu untuk mampu menulis seperti itu, ya. Untuk mampu menulis, untuk mengembangkan karya sendiri sesuai dengan pengalaman hidup sendiri seperti itu, ya. Ya, betul. Jadi
dengan apa mengambil pelajaran dari para penulis lain atau karya-karya yang lain, akhirnya kamu juga bisa menghasilkan karya seperti itu. Ya, luar biasa. Terima kasih. Baik anak-anak semua, ya. Sekarang diambil pelajaran ini, Bapak ingin mengetahui kira-kira ada enggak dari kalian ini yang sudah mengenal ya seorang apakah novelis, sastrawan ya, yang menghasilkan banyak karya yang bisa mungkin menginspirasi kalian ya, untuk kita ambil pelajaran dari program PPL Bercerita kita ini. Kira-kira ada enggak yang sudah mengenal salah satu orang hebat tersebut? Wah ya, silakan. Gimana, Erdina? Menurut kamu sudah mengenal dengan salah seorang apakah penulis, sastrawan dan lain sebagainya yang mungkin hebat beliau? Saya mengenal Habibur Rahman. Kamu mengenal Habibur Rahman, luar biasa ya. Habibur Rahman itu yang Bapak ketahui beliau adalah seorang novelis, seorang sastrawan, betul? Betul. Ya, betul. Kira-kira kalau menurut kamu ya, pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari Habibur Rahman kalau kita kaitkan dengan program kita tadi, yaitu program PBL Bercerita tadi, kira-kira apa? Jadi karya-karya beliau itu membuat saya ingin menjadi penulis juga seperti beliau, karena beliau sampai saat ini itu menjadi penulis yang sangat bagus. Jadi saya ingin menjadi seperti beliau, ingin menulis juga. Ingin menulis juga ya. Jadi memang dari mulai sekarang bisa kamu dengan suara kamu sendiri ya, pemikiran kamu sendiri menentukan ceritanya seperti apa, kemudian kamu memilih sendiri alurnya seperti apa dari mulai sekarang. Dari pembelajaran PBL Bercerita ini sesuai dengan pengalaman hidup kamu ya, betul ya. Yang dikaitkan pasti dikaitkan dengan materi yang sedang dipelajari. Kemudian harapan kamu ke depan itu kalau karya-karyamu sudah banyak nanti ya, barangkali harapannya bisa seperti Habibur Rahman ya. Bisa memberikan pengalaman yang juga buat teman-teman. Oh betul, bisa memberikan pengalaman dan mungkin ya memang tulisan kita akan bermanfaat juga untuk orang lain. Terima kasih Erdina atas jawabannya dan luar biasa, tepuk tangan untuk Erdina yang. Berikutnya, guru mengajak siswa ke perpustakaan untuk ambil pelajaran dari karya-karya yang sudah ada di perpustakaan agar siswa mampu mengambil pelajaran untuk menerapkan program ini. Anak-anak, ini kalian sedang membaca dan kita mencoba untuk ambil pelajaran di ruang perpustakaan ini untuk melihat karya-karya yang sudah ada sebelumnya ya. Jadi saya lihat kalian sudah semuanya membawa karya-karya sastra berupa novel ini ya. Saya juga sedang membawa ini, punya saya judulnya Berawal dari Pustaka. Kalau kamu, yang kamu baca apa ini? Ini judulnya Malu Tapi Mau. Malu Tapi Mau. Kalau kamu? Demian. Demian. Kamu? Undercover. Undercover ya. Kamu? Untuk Mencintaimu. Luar biasa, ini karya sastra yang luar biasa ya. Kira-kira menurut kamu penulis dari karya ini orang-orang hebat atau bukan? Iya, orang-orang hebat, luar biasa. Dulu awalnya dia kira-kira langsung bisa membuat buku seperti ini atau harus belajar sedikit demi sedikit gitu? Sedikit demi sedikit, tidak bisa langsung dalam bentuk banyak ini ya. Iya. Tadi kita di kelas sudah mencoba untuk membahas bagaimana materi pembelajaran yang kita pelajari itu kita buat dalam bentuk sebuah cerita ya, cerpen, novel itu nanti itu kan tinggal kreativitas kita ya. Kira-kira menurut kalian
cerita-cerita yang akan kalian buat. Misalkan kalian benar-benar mendalami cerita tersebut, serius untuk mengembangkan cerita tersebut, bisa menjadi buku yang tebal seperti ini apa tidak? Bisa ya? Bisa, pasti bisa membuat novel yang seperti ini. Kira-kira menurut kalian ya, saya tanya ya, dengan sudah melihat novel yang ada ini, gitu ya, nanti bagaimana program PBL Series itu kira-kira ketika diterapkan itu dengan motivasi yang sudah ada dari novel yang kalian lihat sekarang ini, kira-kira arah kedepannya kalau menurut kalian dari PBL Series itu seperti apa kira-kira? Ingin Ya, terinspirasi. Terinspirasi. Ya. Jadi Memudahkan menulis. memudahkan kalian untuk menulis. Ya. Jadi misalkan kita ingin menulis, kita bisa melihat gaya bahasa tulisan orang lain, seperti di novel ini kan memiliki gaya bahasa sendiri yang itu mungkin bisa menginspirasi kalian gitu ya, untuk bisa menulis. Berarti kalian nanti kan dalam membuat PBL Series itu ada alur yang kalian tentukan sendiri ya, berdasarkan pilihan kalian sendiri ya. Kalian merasa memiliki sendiri atas apa yang kalian kerjakan itu. Jadi ini menginspirasi novel-novel yang sudah ada ya. Dan kira-kira kedepannya, misalkan kalian nanti sudah mampu untuk membuat PBL Series dan kemudian mengumpulkan dalam bentuk antologi, kedepannya itu kalian pengen mengembangkan terus apa enggak kemampuan untuk menulis ini? Pengen ya? Ya. Kalau kamu lebih ke arah suka yang genre apa terkait dengan mungkin model atau arah cerita, barangkali arah cerita tentang apakah remaja ataukah keislaman ataukah modern dan lain sebagainya. Ya, kalau kamu ke arah mana nanti model? Saya suka ke cerita remaja itu. Jadi suka membacanya. Oh, ke cerita remaja. Kalau kamu? Ke cerita yang romantis dan misteri juga. Romantis, ada romantisnya, ada misterinya, luar biasa ya. Barangkali ya seperti novel ini ya, ini cinta kita ini kan ada romantisnya dan mungkin ditambahi dengan bumbu-bumbu misteri, itu kan tambah bagus. Kalau kamu? Saya lebih suka action. Lebih suka yang action gitu ya. Kenapa kamu lebih suka yang action? Lebih seru yang action. Kalau kamu tenang. Ada yang remaja, ada yang unsur Islamnya juga seperti itu. Bagus. Jadi kalian itu memiliki pilihan yang berbeda-beda dan itu bisa kalian pilih sendiri ya, kalian kembangkan sendiri. Pada intinya pembelajaran PBL Series ini mengajari kalian untuk bagaimana mampu mengembangkan tulisan cerita ya, sesuai dengan pengalaman hidup kalian seperti itu, kemudian dikaitkan dengan materi yang sedang dipelajari. Berarti kira-kira menurut kalian PBL Series ini penting atau tidak? Penting ya, untuk mengembangkan diri, pengalaman pribadi dan mempelajari materi secara tidak langsung kita sudah mempelajari. Baik, kita cukup sekian untuk ambil pelajaran. Sudah kalian mengetahui berbagai macam sumber terkait dengan program PBL Series ini, dan nanti kita akan gali mimpi setelah ini ya, bagaimana harapan-harapan ke depan yang bisa dikembangkan. Mungkin itu saja dari kita.
dan kita bisa kembali ke kelas. Gitu ya? Ya, silakan. Demikianlah tahapan Bagja khusus buat pertanyaan dan ambil pelajaran dari program PBL Bercerita. Terima kasih.